Anda mungkin berpikir malam Natal adalah saat untuk damai dan berkumpul dengan keluarga. Tapi pada 24 Desember tahun 1814, di kota Ghent, Belgia, malam Natal menjadi saksi bisu dari akhir salah satu perang paling aneh dan tragis dalam sejarah. Di sebuah ruangan hangat, beberapa pria menandatangani perjanjian Ghent, sebuah goresan pena sederhana yang seharusnya membawa damai. Tapi di seberang samudra, perdamaian ini belum terasa dan darah masih akan tumpah. Mari kita kembali ke awal mula neraka ini. Beberapa bulan sebelum perjanjian itu ditandatangani, Amerika Serikat berada di ujung tanduk. Ibu kotanya, Washington DC, diserbu oleh pasukan Inggris. Mereka tidak hanya datang untuk bertempur. Mereka datang untuk menghina. Gedung Putih dan Gedung Capitol, simbol kebanggaan bangsa yang masih muda itu, dibakar habis hingga menjadi arang. Asap hitamnya membubung ke langit, seolah-olah menjadi pertanda bahwa negara ini akan segera runtuh. Bayangkan keputusasaan yang dirasakan warga Amerika saat itu. Ibu kota mereka hancur lebur dan musuh berpesta pora di atas reruntuhan. Di tengah kekacauan inilah para diplomat berkumpul di Ghent. Setelah perundingan yang alot, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Dan disinilah letak ironi paling besar dari perang tahun ke-1812. Perjanjian Ghent dikenal sebagai Perjanjian Status Quo Ante-Bellic (APA). Artinya, setelah 2 tahun perang brutal, ribuan nyawa melayang, dan kota-kota dibakar, kedua belah pihak sepakat untuk mengembalikan semuanya seperti sebelum perang dimulai. Tidak ada pemenang. Inggris tidak mendapatkan wilayah baru yang mereka incar. Amerika tidak mendapatkan pengakuan resmi atas kebebasan maritimnya, yang menjadi salah satu pemicu utama perang. Jadi, untuk apa semua itu? Ribuan orang mati, ribuan keluarga hancur hanya untuk kembali ke titik nol. Sebuah kesia-siaan yang tertulis dalam buku sejarah. Namun, di balik angka dan istilah diplomatik, ada kisah horor yang nyata. Perang 1812 bukanlah perang yang bersih. Di medan perang yang membeku, para dokter bedah harus melakukan amputasi tanpa bius. Bayangkan rasa sakitnya saat kaki atau tangan seorang prajurit digergaji hanya dengan bantuan seteguk whisky. Jeritan mereka hilang, ditelan dinginnya salju. Tapi musuh yang paling mematikan bukanlah peluru atau pedang. Penyakit seperti disentri, tifus, dan pneumonia merajalela di kamp-kamp militer yang kotor. Lebih banyak tentara yang tewas karena penyakit daripada di pertempuran. Mayat-mayat mereka seringkali hanya ditumpuk di atas salju karena tanah terlalu keras untuk digali. Sebuah pemakaman massal yang dingin dan tanpa nama. Korban terbesar dari perang ini seringkali dilupakan oleh sejarah. Suku-suku asli Amerika terjebak di antara dua kekuatan besar. Mereka dipaksa untuk memihak. Namun, tidak peduli siapa yang mereka dukung, mereka selalu dikhianati. Desa-desa mereka dibakar habis, tanah leluhur mereka dirampas. Ribuan wanita dan anak-anak pribumi tewas, bukan karena pertempuran, tapi karena kelaparan dan kelelahan saat melarikan diri dari pembantaian. Bagi mereka, perang 1812 adalah awal dari akhir dunia mereka. Janji-janji yang diberikan oleh Inggris dan Amerika hanyalah angin lalu, dan pada akhirnya mereka ditinggalkan sendirian untuk menghadapi genosida yang perlahan tapi pasti. Dan sekarang, kita sampai pada bagian paling absurd dan tragis dari keseluruhan cerita ini. Ingat, perjanjian Ghent ditandatangani pada 24 Desember tahun 1914. Perdamaian telah resmi disepakati. Tapi di masa itu, tidak ada internet, tidak ada telepon. Berita harus dibawa melintasi Samudra Atlantik dengan kapal layar. Sebuah perjalanan yang memakan waktu berminggu-minggu. Akibatnya,
Para tentara di garis depan sama sekali tidak tahu bahwa perang sudah berakhir. 2 minggu setelah pena di atas kertas itu kering, pada tanggal 8 Januari tahun 1815, sebuah pertempuran besar pecah di New Orleans. Pasukan Inggris yang gagah berani melancarkan serangan frontal terhadap pertahanan Amerika yang dipimpin oleh seorang jenderal tangguh bernama Andrew Jackson. Serangan itu adalah sebuah bencana. Dalam waktu singkat, lebih dari 2.000 tentara Inggris tewas atau terluka parah. Mereka mati dalam sebuah perang yang secara teknis sudah tidak ada lagi. Darah mereka membasahi tanah Louisiana. Sementara para diplomat di Eropa mungkin sedang merayakan tahun baru dengan damai. Ribuan pemuda mati untuk tujuan yang sudah tidak relevan. Ini adalah tragedi puncak dari komunikasi yang lambat dan kebrutalan perang. Jadi, apa makna dari perjanjian Jen yang ditandatangani pada malam Natal itu? Di satu sisi, ini adalah momen harapan. Perjanjian ini mengakhiri pertumpahan darah antara dua bangsa yang sebenarnya bersaudara, Inggris dan Amerika. Namun di sisi lain, ini adalah monumen bagi kebodohan manusia. Perjanjian ini meninggalkan ribuan makam tanpa nama, dari prajurit Inggris di New Orleans hingga keluarga suku asli Amerika yang musnah. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa perdamaian seringkali datang terlambat bagi mereka yang paling menderita di garis depan. Kertas perjanjian itu mungkin tampak putih dan bersih, tetapi kita harus membayangkannya secara berbeda. Setiap huruf yang tertulis di sana sebenarnya ditulis dengan air mata para janda dan darah para pemuda yang tidak pernah kembali ke rumah untuk merayakan Natal. Kisah perjanjian Ghent mengajarkan kita bahwa di balik setiap keputusan politik dan garis di peta, ada harga manusia yang sangat mahal yang harus dibayar. Sejarah ini bukan hanya tentang tanggal dan nama, tapi tentang pengorbanan, tragedi, dan kesia-siaan yang tidak boleh kita lupakan. Apapun kisah sejarahnya, yang penting bijak memetik maknanya. Sejarah tidak untuk disesali, tapi untuk dipelajari. Di balik setiap peristiwa, selalu ada pelajaran yang bisa dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika Anda menemukan cerita ini penting untuk diingat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari masa lalu bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.